Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak-bapak ibu-ibu yang ada di tempat ini, jemaat BECC New York, bagi setiap mereka pemirsa di rumah juga yang mengikuti akan ibadah kami melalui Facebook Live atau melalui YouTube. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan selalu menyertai dan memelihara kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 menyatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Puji Tuhan, kita percaya bahwa setiap kita mengenal siapa Allah kita yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang pagi hari ini kita datangi untuk dipuji, untuk disembah, untuk bersyukur atas kebaikannya. Dan kita percaya bahwa Dia yang hadir di bait suci-Nya yang kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Kami mengangkat suara hati kami, Tuhan. Kami mengangkat pujian, syukur kami, hormat kami hanya Engkau, Tuhan. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa. Engkau ada buat kami, Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan, kami mau datang dengan ungkapan syukur setelah Engkau telah menyertai, memelihara, menjagai kami hari lepas hari. Pagi hari ini Engkau hadir di bait suci-Mu yang kudus, Tuhan. Dan kami semua, Tuhan, mau datang dengan sukacita, dengan rasa syukur, dengan puji-pujian dan penyembahan bermasmur untuk nama-Mu yang kudus, ya Bapa. Kami gak mau lihat ke belakang, kami gak mau lihat kanan kiri kami, Tuhan, dengan permasalahan hidup kami. Tapi kami mau fokus hanya pada Tuhan pagi hari ini, ya Bapa. Kami mau mencari wajah-Mu yang kudus, berseru Yesus, kami menyembah.
Bersyukur
sudah menerimanya Tuhan, keselamatan yang Kau berikan ya Bapa, anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan, kasih karunia Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lihat kerinduan kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa setiap apa yang kami naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk hormat-Mu Tuhan. Dan ketika kami akan menerima kebenaran firman Tuhan, yang menjadi bagian hidup kami, itu sudah boleh kami cerna Tuhan. Melalui Roh Kudus, Roh penolong Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami dengar Tuhan, mengimpartasikan keluar yang baik Tuhan, bagi setiap mereka yang kami jumpai. Bukan bagi hidup kami saja Tuhan. Kami boleh menjadi berkat ya Bapa terlebih. Karena kami percaya bahwa Tuhan kami, Tuhan yang memberi berkat. Tuhan Allah Immanuel yang menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa ibadah kami selanjutnya juga ada di dalam tangan kasih hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman. Tuhan akan memberikan pewahyuan yang baru, urapan yang baru setiap waktu Tuhan. Hikmat, marifat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yakub Leman, berasal daripada Tuhan. Memerdekakan setiap jemaat, bahkan setiap mereka yang mendengarkan, baik dalam Facebook Live maupun dalam YouTube Tuhan. Media-media yang boleh kami pakai untuk memberkati jiwa-jiwa bangsa-bangsa Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berdoa juga setiap mereka yang dengan setia memberikan persembahan, persembahan perpuluhan, persembahan diakonia. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan, tingkap-tingkap surga akan memberkati bagi setiap mereka yang memberi dengan sukacita dari apa yang kami miliki, dan kami kembalikan untuk Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berdoa juga Tuhan untuk setiap perlengkapan untuk perpindahan gereja, kami menempati Tuhan gereja yang baru Tuhan. Kau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan selalu terbaik bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, bagi gereja-Mu Tuhan di sisi New York Tuhan Yesus, yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk itu kami mau pertaruhkan semuanya di dalam tangan-Mu. Bukan rencana kami Tuhan, kami boleh merencanakan, tapi rencana Tuhan terjadi atas kehidupan gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sambil Bapak Ibu duduk, Bapak Ibu boleh salaman kanan kiri, katakan Tuhan Yesus ajaib. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon perhatiannya. Bapak Ibu boleh duduk kembali setelah bersalaman. Sedikit pengumuman mengenai Natal dan Tahun Baru kita. Untuk Natal kita adakan ibadah Natal pada hari Minggu seperti biasa jam 10 pagi, dan Tahun Baru pun demikian. Mengingat waktu tempat yang disiapkan Tuhan saat ini sedang disiapkan luar biasa sama Tuhan. Untuk itu malam Tahun Baru kali ini kita satuin jadi Tahun Baru, bukan sambutan. Biasanya kita kan ada malam bisa sambut, maksudnya meninggalkan tahun 2002 dan masuk 2023. Di saat ini kita bersama-sama disatukan jadi Tahun Baru di rumah Tuhan di tempat ini, amin. Kemudian kita akan membawa korban keselamatan, karena Tuhan telah menyertai kita selama 1 tahun ini. Kita kembalikan pengucapan syukur kita, korban keselamatan kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bawa nanti pada tanggal 1 Januari dengan ucapan syukur bahwa Tuhan Yesus telah menyertai dan memelihara kita. Kami persilakan Pak Yakub untuk firman.
kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa dulu. Ya. Mari satukan hati. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kau melihat umat-Mu yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Hamba percaya Kau mengenal mereka pribadi lepas pribadi, sampai kedalaman hati mereka Tuhan. Agar apa yang mereka lakukan ini benar-benar berasal dari Tuhan. Mereka bukan datang hanya sebagai satu rutinitas, tapi hamba percaya bahwa Engkau menanam sesuatu di dalam hati mereka, sehingga mereka mau Tuhan untuk mencari Tuhan dengan segala hati, supaya kebenaran ini boleh bertumbuh dan berbuah. Pada saat Kau datang Tuhan, Kau akan tersenyum melihat hidup mereka semua bisa menghasilkan buah yang Kau inginkan. Oleh sebab itu Tuhan, jangan pernah tinggal diam. Ajar kami terus untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu, mengerti akan perintah-perintah-Mu, supaya kami ini benar-benar Tuhan juga berjuang untuk melakukan setiap kebenaran yang kami percayai, yang mampu memerdekakan hidup kami dari segala ikatan dunia ini. Karena kami tahu kami tidak selamanya tinggal di dalam dunia ini Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau berjanji Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan membekali kami, untuk kami boleh mempersiapkan apabila Tuhan menjemput kami. Kami semua akan berdiri dan bersorak-sorai memuji kemuliaan nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Janji-Mu Engkau genapi dalam hidup setiap umat-Mu. Sebentar kalau kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Jangan biarkan setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini pulang dengan tangan kosong, oleh karena mereka tidak bisa menangkap setiap firman yang Kau sampaikan. Tapi hamba-Mu berdoa, biarlah kebenaran yang Kau sampaikan mereka bawa pulang, sehingga mereka punya hati berkobar-kobar, bersorak-sorai, dan selalu punya kerinduan untuk Tuhan mendekatkan diri kepada-Mu. Tidak ada yang lebih indah daripada Engkau Tuhan dalam dunia ini, sehingga kami boleh Tuhan membuktikan kepada dunia bahwa kami punya satu sikap hidup untuk boleh mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Urapi kami semua Tuhan, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang hamba-Mu sampaikan bukan berasal dari pikiran hamba-Mu, tapi Engkau-lah yang sudah menyiapkan bagi kami semua, supaya kami boleh mendapat makanan rohani yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang masih bercokol untuk mencuri kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati Tuhan mengusir di dalam nama Yesus. Dan kami mengundang Allah Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai jalannya ibadah di tempat ini Tuhan, supaya ibadah ini benar-benar boleh menjadi satu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami siap duduk dan mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami Tuhan, karena kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua kita yang akan dilawat diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Selamat pagi saudara semua, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, saya sudah siapkan lagu yang berhari-hari saya nyanyikan, saya pelajarin. Saya bukan seorang penyanyi, tapi saya suka nyanyi, saudara. Ya. Dan lagu ini, saya minta saudara renungkan kata-katanya, karena ini banyak kebenaran firman yang Tuhan ingin sampaikan ya kepada kita semua. Dan saya terus berdoa supaya saudara punya satu pengertian di dalam ikut Tuhan. Ya, artinya begini, jangan sampai saudara, kalau saudara datang mencari Tuhan, saudara pulang seperti biasa saja. Dan akhirnya saudara datang beribadah kepada Tuhan hanya sebagai satu rutinitas, karena saudara menganggap bahwa kita ini orang Kristen ya, kita anak Tuhan, dan setiap hari Minggu kita harus ke gereja. Mungkin saya tidak bilang salah, tetapi saya mau membenarkan ini supaya saudara semua di dalam mengikut Tuhan, jangan sampai saudara mengikut Tuhan itu seperti biasa. Dan ini merupakan satu pergumulan doa saya minta sama Tuhan.
Karena saya percaya Tuhan terus menyingkapkan ini rahasia untuk mempersiapkan kita semua untuk menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam perenungan saya, kadang-kadang saya juga jujur banyak mengeluarkan air mata, merasa bahwa kalau saya berbicara kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, apa sebetulnya gunanya kalau saya bisa berdiri di tempat ini, di depan saudara, tetapi Engkau tidak hadir di tengah-tengah kita. Dan saya berkata kepada Tuhan, bukankah mereka ini umat-Mu dan mereka akan pulang dengan tangan kosong? Mereka berkumpul semua memuji, menyembah Engkau, tetapi Engkau tidak hadir di tengah-tengah kami. Sehingga setiap firman yang saudara dengar itu akan terus lewat begitu saja. Padahal ada firman berkata, apabila engkau mengerti kebenaran, maka kebenaran yang kau mengerti mampu memerdekakan hidupmu dari segala ikatan yang ada dalam dunia ini. Itulah sebabnya ini menjadi satu pergumulan dan saya terus berdoa minta sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya berdiri di tengah-tengah saudara untuk menyampaikan firman, dan Tuhan tidak hadir di sini, tidak menyertai setiap firman yang saudara dengar, maka firman itu akan menjadi logos saja, akan menjadi kata-kata yang mungkin saudara anggap enak didengar, tetapi saya berani berkata tidak ada kuasanya sama sekali. Oleh sebab itu saya minta saudara juga berdoa. Setiap saudara mau datang kepada Tuhan, saudara persiapkan berdoa. Kalau perlu menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak mau datang ibadah dengan tangan kosong dan saya pulang juga dengan tangan kosong. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup pengiringan saya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, beberapa hari ini ketika saya renungkan ini lagu, saya punya kerinduan ingin menyanyikan ini karena ada banyak kata-kata ya, yang disingkap ini lagu. Sehingga nanti saudara kalau dengar firman Tuhan, saya percaya saudara bisa mengambil hikmahnya. Apa sih yang Tuhan bicarakan ini? Dan saudara pasti akan bertanya, kenapa Tuhan selalu menyampaikan kebenaran melalui perumpamaan demi perumpamaan? Supaya kita mengerti kenapa Tuhan kasih perumpamaan, kenapa Tuhan tidak mau secara gamblang buka ini rahasia. Supaya semua orang yang mendengar bisa menerima dan mendapat itu keselamatan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu saya minta saudara berdoa supaya firman yang Tuhan sampaikan, sekalipun selalu pakai perumpamaan, tetapi Tuhan itu bukan Allah yang sembarangan. Ya, Dia tahu bahwa kita ini penuh kelemahan. Ya, banyak di antara kita yang tidak bisa menangkap dan mengerti firman, tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ya. Oleh sebab itu saudaraku, sebelum saya menyampaikan firman, saya akan nyanyikan lagu ini bersama Ibu Tirsa. Ya. Dan saudara bisa cari itu ya, di handphone saudara. Saudara mau pilih, mau pakai Putri Siagiaan boleh, mau pakai Ellen Amo boleh, karena Ellen Amo ini lebih tinggi suaranya sedikit. Ya. Saya akan nyanyi dan saudara ikutin. Saya nyanyi sama Tirsa. Ya. Saya sudah catat ini. Jika kepahitan hidup menyerang, yakinlah masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru dalam kerendahan hati mereka. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci.
ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Ada kalimat ya atau kata di mana dia menanam itu benih. Dan kalau saudara pertanyakan, siapa sih sebetulnya yang dia maksud dengan benih? Kalau kita bisa menangkap ini kalimat, ya, kita tahu bahwa kita ini adalah benih-benih yang Tuhan mau tanam. Dan saya percaya Tuhan tanam itu benih. Dan kerinduan Tuhan, ingat baik-baik, kalau kita tidak bisa menangkap bahwa dia tanam hidup kita sebagai benih dan dia menunggu supaya benih itu bisa mekar dan berbuah. Dan itu tidak hanya terjadi begitu saja, tetapi saya percaya ada kebenaran yang saudara akan tangkap, sehingga saudara ketika saudara menangkap, saudara mulai berjuang. Bagaimana caranya ini benih bisa bertumbuh dan berbuah? Dan kalau saudara melihat kehidupan saudara sebagai benih yang Tuhan tanam dan bisa berbuah banyak, betapa bahagianya. Saya berani berkata, lebih berbahagia daripada engkau memiliki di semua dunia dengan segala isinya. Karena apa? Karena kau rasakan bahwa dia hidup dalam hidupmu. Nyanyikan, masuk dalam rapnya, percayalah. Haleluya. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Mari sama-sama katakan, Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia dengan janjinya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia dengan janjinya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Kalau kita bertanya, bagaimana caranya? Ketika Tuhan tanam ini benih bisa bertumbuh. Saya percaya saudara masih mengingat bahwa ada tanaman yang bisa bertumbuh kalau ditanam di tanah yang subur. Ya. Jangan berbicara kalau benih ini ditanam di pinggir jalan, tidak mungkin bisa bertumbuh. Benih ini ditanam di tanah yang berbatu-batu juga bertumbuh, tapi sebentar dia akan layu karena tidak bisa berakar. Dan ada benih yang ditanam di tengah-tengah semak duri.
dia bertumbuh tetapi akhirnya juga mati karena terlalu banyak himpitan yang benih ini rasakan. Tetapi ada benih-benih yang Tuhan tanam di padang gurun. Ya, saudara sudah belajar itu tentang tanaman. Bagaimana pohon aras, pohon sanobar, pohon korma itu dia tidak hidup hanya mau menunggu hujan turun, tetapi dia berjuang oleh karena akar-akarnya itu mencari sumber air. Di padang gurun saudara tidak pernah melihat ada air. Tetapi ini pohon-pohon yang Tuhan tanam di padang gurun itu benar-benar dia berjuang untuk mendapatkan sumber air sehingga dia bisa hidup dan berbuah. Oleh sebab itu, Yohanes 12 ayat 24 berkata, ya, ini tentang benih yang Tuhan tanam. Jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tetapi kalau dia mati, maka dia akan bertumbuh dan berbuah banyak. Jadi tidak cuma satu. Sebuah benih satu ditanam di dalam tanah dan dia rela mati, maka ini benih akan mungkin prosesnya, kalau saudara yang sekolah tentang pertanian tahu bagaimana ini proses pertumbuhan sebuah benih atau pohon. Oleh sebab itu saudaraku, dari ayat ini kita bisa menyadari bahwa untuk memperoleh keselamatan, saya sudah ulang-ulang katakan, tidak hanya cukup percaya, ya, dibaptis, kalimatnya akan diselamatkan, tetapi Tuhan merindukan untuk saudara sebagai jemaat BCC yang dikasih Tuhan mau berjuang, ya. Bahkan saya berdoa nanti saudara, ketika saudara bisa mendapat hikmat daripada Tuhan, saudara mulai merasa, aku tidak bisa begini terus, aku mau berjuang, aku akan pertaruhkan segala-galanya, supaya akhirnya hidupku ini bisa menjadi sebuah benih yang bisa bertumbuh dan berbuah banyak, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya akan ajak saudara membuka di dalam Matius 13. Kita masih berbicara tentang keselamatan. Saya ingin saudara bisa menangkap ini dan saudara berjuang dengan kebenaran yang saudara bisa tangkap. Dan saudara renungkan, dan saudara terus berdoa sama Tuhan, minta Tuhan, berikan kami hikmat, supaya kami bisa menangkap apa yang Kau sampaikan. Karena kami percaya bahwa Engkau sudah menanam ini benih, dan Engkau merindukan bahwa benih ini bisa mekar dan berbuah. Matius 13, saya akan baca 2 ayat, ini perumpamaan, ya, tentang keselamatan. Dikatakan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Matius 13 ayat 44-45, hal kerajaan sorga. Ya, saya sudah sampaikan bahwa kalau Tuhan berbicara tentang hal kerajaan sorga itu, dia selalu berbicara tentang keselamatan. Dia berbicara tentang benih yang dia tanam. Dan dia ingin supaya benih itu bertumbuh dan berbuah banyak. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi saudaraku, ada 2 perumpamaan. Satu adalah harta yang terpendam. Yang kedua, seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Pada ayat ini, saya percaya saudara sudah bisa mengambil kesimpulan untuk mendapatkan harta itu yang terpendam, yang dicari orang dan dia temukan. Itu hanya dia bisa miliki kalau dia jual apa? Seluruh miliknya. Demikian juga pedagang mutiara yang mencari mutiara yang indah. Dia tidak bisa dapatkan itu mutiara yang indah, yang mahal harganya, tanpa menjual seluruh miliknya.
Kalau kita tarik kembali di dalam Yohanes 12 ayat 24, maka kita percaya benih itu tidak mungkin bisa bertumbuh kalau dia tidak mati. Ya. Mungkin ada orang bilang bisa Pak, dengan caranya sendiri, silahkan aja. Tetapi ini kebenaran yang tidak bisa dicari, ya, kebenaran yang lain, karena hanya satu kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, ketika ini perumpamaan Tuhan sampaikan, jangan bilang kita bisa terus menangkap, ya. Kenapa saya bilang kita tidak bisa langsung menangkap? Karena tanpa hikmat daripada Tuhan, kita itu akan hanya berpikir bahwa oh harus begini-begini dengan cara kita. Ya, tetapi saya akan ajak saudara dulu membuka di dalam Amsal pasal 2. Bagaimana sih caranya untuk kita bisa memperoleh ini? Ya toh, keselamatan yang Tuhan berikan. Amsal pasal 2 ayat yang keempat saya akan baca sampai ayat yang 12. Perhatikan dulu nih, Amsal 2 pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai 12. Atau mungkin lebih baik dari pertama saja ya, ayat 1 sampai 12. Ini dikatakan faedah daripada menuntut hikmat. Keselamatan hanya bisa saudara terima kalau saudara landasi dengan hikmat pengertian. Alkitab sering berkata hikmat kebijaksanaan, hikmat dan akal budi, ya. Makanya saya selalu ingat bagaimana saya punya kerinduan bahwa saya merindu supaya jemaat di sisi saudara dan saya bisa menjadi satu jemaat yang tampil berbeda. Berbeda bukan luarnya, saya pernah katakan. Berbeda bukan karena saudara diberkati Tuhan dari tidak punya rumah jadi punya rumah, dari sebelum saudara punya pekerjaan, dari saudara tidak punya kendaraan. Secara fisik, secara mata jasmani mungkin orang berkata benar. Berbeda dari dulu sengsara, sekarang jadi manusia enak, menak, dan lain sebagainya. Tetapi yang saya percaya Tuhan inginkan untuk bisa menjadi jemaat yang tampil berbeda. Tidak ada jalan lain kalau saudara tidak mau berjuang untuk memelihara, mendapatkan Yesus untuk hidup dalam hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, apa saja yang kau lakukan. Engkau tidak akan menjadi manusia yang bisa tampil berbeda. Karena kalau kita percaya kalau Tuhan hidup dalam hidup saudara dan saya, rumah tangga, anak, mantu, dan cucu, saya begitu yakin orang akan ketika bertemu dengan saudara dan dia akan menepuk pundak saudara dan berkata, saya lihat kamu ini punya hidup lain daripada yang lain. Dan itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan orang yang ditanya itu tahu, kenapa kamu anggap hidup saya bisa kelihatan lain? Karena saya punya Yesus. Karena saya punya Tuhan dalam hidupku. Bukan karena saya punya harta yang banyak. Karena firman Tuhan, buat apa kalau engkau memiliki ini dunia dengan segala isinya, tapi jiwamu binasa? Nggak ada gunanya itu semua. Sekalipun mungkin saudara hanya cukup makan dari hasil pekerjaan yang saudara miliki. Cukup pakai, tidak lebih. Tetapi engkau bisa merasakan kebahagiaan yang Tuhan berikan. Kau bisa merasakan damai sejahtera yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Kau bisa merasakan setiap hari ada sukacita. Saya rasa itu lebih berharga daripada engkau memiliki harta dunia. Tetapi hatimu tidak pernah mendapat ketenangan. Ya, jiwamu tidak pernah mendapat damai sejahtera. Yang ada masalah demi masalah setiap hari yang kau hadapi. Tapi kalau engkau punya Tuhan, saya begitu yakin kau adalah orang-orang kaya, orang-orang yang bisa tampil berbeda. Firman Tuhan berkata, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, seperti mencari harta yang terpendam, seperti engkau mencari mutiara yang indah,
dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran. Oh, jadi mengerti tentang kebenaran bukan hanya mengamenkan. Saudara harus berjuang. Ya. Melepaskan segala-galanya. Seperti orang yang mencari harta terpendam atau mutiara yang indah. Tidak bisa bilang, gimana Pak kalau setengah saja, 3/4 atau 99%. Mungkin kita bilang udah cukup itu, tapi tidak juga. Karena firman Tuhan tidak berkata begitu. Firman Tuhan hanya berkata ketika engkau memperoleh itu harta yang terpendam, kau tutup kembali supaya jangan diambil orang, kau pulang dan kau jual semua milikmu. Ternyata milik itu bukan punya cuman harta. Ya, banyak sekali anak Tuhan yang masih menahan milik yang sebenarnya di mata Tuhan tidak berkenan. Kalau kita mau renungkan jujur ya, kadang-kadang nggak enak sih kalau ini disampaikan. Milik saudara itu bukan cuma harta, harta benda dan lain sebagainya. Ego kita seringkali kita pertahankan. Ya toh? Harga diri kita seringkali kita pertahankan. Apalagi kalau kita dihina orang, ya, disakitin orang, rasanya nggak bisa untuk kita bisa lepaskan itu. Dan itu satu hal yang seringkali manusia tidak menyadari, bahwa betapa beratnya untuk melepaskan itu semua. Ya. Sakit memang, kecewa. Ya. Sehingga tidak heran ada banyak anak Tuhan tinggalkan Tuhan gara-gara dia tidak bisa melepaskan segala miliknya. Egonya, harga dirinya, ya diinjak-injak, apalagi sudah dilecehkan, dicemoohkan, ya digosipin dan lain sebagainya. Gak bisa dilepaskan itu. Jadi ternyata untuk memperoleh harta terpendam, untuk kita bisa selamat, tidak hanya cukup percaya kan? Firman Tuhan dalam Filipi 1:29, kamu tidak dikaruniai hanya untuk percaya kepada Tuhan, tetapi untuk dipanggil untuk menderita. Bagaimana caranya? Harus mau mati. Benih ini hanya bisa bertumbuh dan berbuah kalau dia ditanam di dalam tanah dan mati. Mati, udah. Ternyata ketika benih ini mati, Tuhan bisa tumbuhkan dari benih yang mati ini menjadi sebuah pohon yang bisa menghasilkan buah. Bukan hanya satu, tapi berpuluh-puluh, beratus-ratus buah. Pernahkah di dalam hidup saudara dalam ikut Tuhan punya kerinduan, Tuhan, aku tidak mau hanya aku sendiri yang selamat, tapi aku berasa bahagia kalau hidupku ini bisa Tuhan pakai untuk membawa banyak jiwa, banyak benih di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau saudara alami itu, saudara akan berani bersaksi bahwa aku bahagia sekali kalau aku bisa membawa seseorang dan dia mau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadinya kalau orang ini tidak sampai mendapat keselamatan dari Tuhan, dia pasti akan terhilang dan binasa. Seringkali kita dengar ada banyak orang sudah mau bunuh dirinya karena dia tidak bisa menghidupi ya kehidupannya di dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Tapi kalau hidup saudara bisa berharga di mata Tuhan dan saudara mulai berjuang untuk minta sama Tuhan, Tuhan sebelum aku tutup mata, pakailah hidupku Tuhan. Aku tidak mau tutup mata tanpa aku berbuat sesuatu. Dan saudara harus tahu bahwa kebenaran firman Tuhan berkata kematian orang benar itu merupakan satu peristirahatan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menunggu upah bagi setiap orang percaya, anak-anak Tuhan yang bekerja pada saat dia hidup. Bekerja bukan bekerja untuk mencari uang saja, tapi bekerja untuk kerajaan sorga, bekerja untuk keselamatan.
Makanya disebutkan oleh Alkitab, orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu sedang beristirahat dari jerih lelah mereka, karena mereka menunggu upah yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Ketika dia hidup, dia bisa mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Puji nama Tuhan. Saya teruskan. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Sampai di situ. Jadi ternyata untuk bisa memperoleh harta terpendam, untuk bisa kita terima itu keselamatan daripada Tuhan, dan benar-benar saudara dan saya yakin bahwa tidak hanya akan diselamatkan, tapi aku berjuang untuk memperoleh ini yang Tuhan janjikan. Dengan bagaimana caranya? Lepaskan itu semua. Karena kalau kita tidak mau melepaskan, saudara harus tangkap, yang lepaskan itu bukan hanya uang, ya toh, bukan hanya keluarga. Ya, kalau saudara baca di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan sering kasih perumpamaan. Kalau engkau tidak benci bapakmu, ibumu, jangan sampai salah nangkep ya. Pulang dari sini, terus anak-anak mulai kurang ajar sama orang tuanya. Karena kalau orang tanya, kenapa kamu begitu? Pak pendeta yang ajar. Bukan begitu caranya. Artinya, kalau ada dalam keluarga yang menghalang-halangi engkau mau datang kepada Tuhan, oleh karena engkau tahu bahwa keselamatan yang engkau terima hanya datang dari Tuhan, engkau rela berkorban. Mungkin engkau diusir, ya, tidak mau nurutin keluargamu, orang tuamu atau mamamu yang belum percaya kepada Tuhan, dan dia tidak mau engkau supaya engkau selamat, tetapi engkau rela berkorban. Kalau aku diusir nggak apa-apa, pulang tidak dibukain pintu nggak apa-apa, yang penting aku bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan itu merupakan satu pengorbanan. Itu namanya melepaskan, ya, segala sesuatu. Tetapi saya percaya ada banyak orang sulit untuk melakukan hal itu. Dia lebih bisa menangkap, oh nggak bisa, kita harus menghormati. Memang Tuhan ajar untuk menghormati kedua orang tua kita. Tetapi tentang keselamatan tidak bisa dibandingkan antara kita menghormati keluarga dan kita abaikan itu Tuhan yang menyelamatkan hidup dan jiwa kita. Oleh sebab itu, kata melepaskan ini, saudara harus mau memberi waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, belajar untuk firman Tuhan. Karena ada banyak perumpamaan. Tuhan sudah bilang kalau orang tidak benci suaminya, istrinya, anak-anaknya, dia tidak layak untuk ikut aku. Jadi untuk ikut Tuhan harus rela melepaskan. Itu yang Matius 13 ayat 45-6 47 mengatakan, untuk memperoleh harta yang terpendam kita harus jual semua milik kita. Dan milik itu bukan hanya uang, pekerjaan, tetapi apa yang ada di dalam hidupmu, egomu, harga dirimu, ya, keangkuhanmu, itu semua harus dilepaskan. Sakit hatimu. Dan kalau itu tidak dilepaskan, kita tidak mungkin layak untuk menerima itu keselamatan. Karena saudara, kalau belajar firman Tuhan ada banyak, saya percaya banyak sekali firman-firman yang Tuhan singkapkan. Dan kalau kita renungkan ternyata benar, kita akan menyadari bahwa kita berkata, Tuhan, masih terlalu jauh untuk aku bisa menerima apa yang kau berikan itu. Karena aku masih berjuang untuk melepaskan segala sesuatu yang kau tidak suka. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang saya akan ajak saudara. Ini murid yang bersama-sama dengan Tuhan. Kita ini kan belum pernah lihat Tuhan, belum pernah yang namanya ikut Tuhan sama-sama. Ya, kita hanya percaya dengan iman. Tapi ini murid. Saya akan ajak saudara untuk membuka dalam Matius 13. Perhatikan ini. Jangan sampai kita tidak mengerti sehingga kita hidup di dalam ketidakmengertian. Matius 13 saya akan baca ayat 10 sampai dengan 15. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya,
kepada Tuhan Yesus nih. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Perhatikan. Waktu murid Tuhan tanya, Guru, kenapa sih engkau selalu menyampaikan tentang kebenaran, keselamatan, hidup kekal, pakai perumpamaan? Engkau mau ngomong gamblang saja supaya mereka bisa ngerti, nangkep, dan mereka ikut engkau. Tapi ini firman, dengarkan baik-baik. Saya ulangi lagi, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, perhatikan, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Kepadamu. Kalau saudara belum bisa menerima ini, karunia, saudara harus kejar loh. Saudara harus berjuang. Karena kalau saudara sampai tidak bisa menerima ini karunia untuk mengerti setiap perumpamaan atau perkataan Tuhan tentang keselamatan, saya berani berkata bahwa saudara tidak ada bedanya dengan orang-orang yang ada pada saat zamannya Tuhan Yesus. Ya bahkan termasuk murid-muridnya, masih ada yang nggak percaya loh. Ketika Tuhan ngomong soal bapaknya, Filipus dan Thomas itu bilang, bagaimana kita bisa kenal Bapa wong kita nggak pernah lihat Bapa? Akhirnya Tuhan bilang, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapakku. Kalau kamu kenal aku, kamu kenal Bapakku. Mereka bingung, kapan engkau bisa memberitahu kepada kami kalau kami kenal sama Bapa? Terus Tuhan bilang apa? Karena Bapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Jadi dari kalimat itu, mulai kita mengerti, oh kalau begitu engkau juga Bapa. Bukan hanya anak. Karena anak tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam anak. Dia turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap umat manusia yang percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Bapa. Karena dia berkata, aku tidak berkata dari hidupku sendiri, dari kata-kataku, tetapi setiap perkataan yang aku terima daripada Bapa, itu yang aku katakan kepadamu. Baru di situ Filipus dan Thomas mulai percaya. Oh, jadi berarti Bapa sama anak satu. Kalau kamu percaya kepada aku, dia bilang kamu percaya kepada Bapa. Dan karunia itu murid Tuhan mulai terima sehingga dia mulai percaya bahwa Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus. Nah, jadi di sini jelas dikatakan ketika murid Tuhan tanya, kenapa guru engkau selalu berkata tentang perumpamaan? Jawab Yesus gamblang saja, dia bilang supaya atau kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan karena mereka, perhatikan, sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap, sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebelum saya teruskan, saya mau tanya sama saudara. Di dalam setiap saudara ikut Tuhan, datang mencari Tuhan, pernahkah saudara berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan, berilah kami karunia untuk mengerti setiap firman yang kau sampaikan. Saya bukan mau mempromosikan diri saya, tetapi saya melihat ada banyak anak Tuhan lebih tertarik kepada manusia daripada Tuhan. Apalagi manusianya itu punya karunia. Dia lebih kenal itu orang daripada Tuhannya yang memberikan keselamatan. Makanya kalau kita datang sama Tuhan, saudaraku, saya harus jujur, harus menyampaikan ya, walaupun tidak enak.
Kalau saudara datang kepada Tuhan setiap hari Minggu, setiap hari-hari ibadah, kalau saudara tidak mau berjuang untuk minta sama Tuhan, supaya setiap firman yang kusampaikan aku bisa tangkap dan bisa menjadi rema dalam hidupku, maka kita akan terus melakukan hal ini setiap hari ibadah, hari Minggu, dan kita tidak pernah merasakan bahwa kita ini sebetulnya datang tidak dapat apa-apa. Karena apa? Karena Tuhan tidak memberikan itu karunia kepada saudara dan saya untuk bisa menangkap. Itulah sebabnya ada kalimat. Ini satu kalimat yang harus kita pikirkan. Kepada kamu diberi. Nah, apa itu yang diberi? Hikmat. Anak-anak Tuhan yang memiliki hikmat Tuhan, dia akan Tuhan tambahkan setiap hari sampai dia berkelimpahan. Tetapi kalau dia tidak punya, perhatikan apa yang firman Tuhan katakan, kalau dia tidak punya, ada kalimat yang mengatakan dia melihat tapi tidak melihat, dia mendengar tapi nggak dengar, ya, dia punya hati ini sudah menebal, dan setiap perkataan Tuhan dia bisa ngomong dengar tapi dia tidak mengerti, menanggap. Sehingga Tuhan bilang supaya jangan mereka berbalik dan mendapat kesembuhan. Hati. Oh, ternyata hati manusia ini merupakan satu landasan yang begitu penting, ya. Karena apa? Karena Alkitab berkata dari hati timbul segala macam, ya, baik pengetahuan, pengertian, penglihatan, pendengaran dari hati. Coba sekarang saya mau tanya, kalau hatimu kesal terhadap seseorang, kira-kira telingamu mau nggak dengerin itu orang? Kira-kira matamu mau ngeliatin nggak itu orang? Ayo jujur, kita kan sering ngomong, kesel deh aku sama si itu, ya toh? Begitu dari jauh lihat udah buang muka, betul nggak? Karena apa? Hati. Ketika hati kita dihinggapi sesuatu yang membuat mata kita tidak bisa melihat, walaupun secara fisik orang dia nggak buta kok Pak, memang tidak buta. Telinganya berfungsi, tapi yang dia suka dengerin apa? Bukan firman, gosip melulu. Karena apa? Karena hatinya ada virus yang menghinggapi, sehingga Alkitab berkata supaya jangan dia berbalik dan mendapat sembuh. Hatinya menebal. Sudah terlalu banyak masalah-masalah dunia yang menutupi hati banyak anak-anak Tuhan, sehingga hatinya itu menebal, keras kepala, ya toh. Kalau dikasih tahu ngelawan, tidak pernah mau dengar-dengaran. Karena apa? Hatinya sudah tertutup. Ya, jangan bilang mau tampil berbeda. Tapi kalau kita mau lepaskan itu semua, saya mau beritahu, sakit sekali. Tapi kalau saudara mau belajar dari step by step, ya. Tadi nyanyian dikatakan, Tuhan itu menanam segelintir, hanya segelintir kebenaran. Apabila kau memiliki, itu akan terus bertumbuh dan berbuah banyak. Saya percaya saudara tahu tentang peribahasa setitik nila. Yang sekolah ngerti ini. Setitik nila merusak susu belerang. Firman Tuhan sedikit terang mengkamirkan seluruh adonan. Kalau saudara dan saya menerima sedikit saja kebenaran yang Tuhan sampaikan dan saudara bisa tangkap, dengar baik-baik, itu yang sedikit itu lama-lama bisa menjadi besar. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah berdusta dan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Dan Tuhan melihat dari hidup saudara dan saya, Tuhan butuh sedikit saja. Alkitab berkata, apabila engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, ya, kita tidak tahu yang namanya biji sesawi yang kayak apa. Engkau bisa berkata kepada gunung-gunung, pindah, dan dia pindah. Masalahnya kita punya nggak iman sebesar biji sesawi? Kalau saudara dan saya memiliki, saudara bisa lepaskan itu semua, pindah, ya. Semua yang kita miliki yang Tuhan tidak suka, kita bisa buang itu. Dan Tuhan mulai bekerja
hidup setiap anak-anaknya untuk bisa berbuah dan namanya Tuhan dipermuliakan. Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ini ayat saya renungkan, kenapa ada banyak anak Tuhan tidak suka dengar firman? Tapi dia bilang, aku cinta sama Tuhan. Padahal firman itu adalah Tuhan sendiri. Hari ini saya percaya kalau Tuhan berbicara, saya terus berdoa supaya saudara memiliki ini benih. Sehingga pulang dari tempat ini, saya percaya bagaimanapun cara saya tidak perlu tahu. Mungkin kau akan meneteskan air mata dan berkata, Tuhan sudah terlalu lama Tuhan. Aku ikut Tuhan, tapi hari ini baru aku dengar. Ternyata pengiringanku sama Tuhan ini merupakan satu pengiringan yang tidak pernah aku bisa dapatkan hal-hal yang aku rindukan. Karena apa? Karena ada banyak hal-hal kebenaran yang tersembunyi yang aku tidak bisa tangkap. Tapi kalau saudara hari ini bisa menangkap, saya percaya kau pulang dan berkata, Tuhan, aku berjanji aku mau lebih setia untuk mencari Tuhan. Aku mau beribadah, aku mau buat hidupku ini berharga di matamu. Aku mau supaya hidupku kau pakai Tuhan. Mungkin manusia tidak pakai saudara, tidak jadi soal. Tapi kalau engkau dipakai Tuhan, saya percaya hidupmu akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 12 saya akan baca, dengarkan baik-baik. Jadi saudara tahu firman adalah Allah sendiri. Jadi tidak mungkin anak Tuhan yang bilang mengasihi Tuhan tidak suka baca firman, itu impossible. Ya, makanya saudara harus berani berikan waktumu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan dan minta Tuhan singkapkan ini. Karena kalau kau tidak singkapkan, aku lebih suka baca novel, aku lebih suka ambil handphone saya satu harian di kamar, aku bisa kuat untuk terus buka handphone. Tapi kalau yang namanya buka firman, kita tidak pernah, rasanya baru baca 1-2 ayat sudah bisa tidur. Jadi banyak anak Tuhan bilang, kalau mau cepat tidur, baca firman. Karena firman adalah obat tidur. Ya. Dulu saya juga ngalamin, tapi akhirnya ketika saya minta sama Tuhan, terbalik. Kalau saya ngantuk, supaya nggak ngantuk, baca firman. Benar. Yang tadinya saya membawa kendaraan dalam perjalanan pelayanan sudah ngantuk sekali. Tapi ketika kita berbicara tentang firman, mata saya jadi melek lagi. Bukan mau promosi untuk sombong, tidak, ini kebenaran. Dan ketika saya berbincang-bincang tentang firman Tuhan, kelemahan tubuh saya Tuhan bisa ubah menjadi satu kekuatan. Puji nama Tuhan. Yohanes 1 ayat 10 dan 12, dengarkan baik-baik, saya akan baca apa yang Tuhan katakan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Wow. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sekarang saya mau tanya, dari ayat 2 ayat yang saya baca, ayat 10 dan 11, sebagai orang tua, suami istri, punya anak, dan anak itu dibesarkan, disekolahkan, dibimbing, sampai dia menjadi orang. Dan ketika dia menjadi orang, ketika saudara datang ke rumahnya dan saudara ditutupin pintu, tidak dikenal, saya mau tanya, bagaimana perasaanmu? Kau pasti akan pulang dengan air mata dan berkata, ini anak kurang ajar, tidak tahu diri, sudah dibesarkan, disekolahkan, dibiayain, dan lain sebagainya. Sakit, saudara tungguin, saudara bawa ke dokter supaya anak ini bisa sembuh dari penyakitnya, bisa menjadi orang dewasa yang dengan satu pengharapan. Saya percaya semua orang tua punya pengharapan supaya anak ini bisa hormat kepada orang tuanya, mengabdi kepada orang tuanya, dan memberikan yang namanya balas budi kepada orang tuanya. Yang percaya katakan amin. Kecuali kalau saudara tidak suka anakmu menghormati saudara. Tapi kalau anakmu sampai berlaku demikian, saya mau tanya, bagaimana sakitnya hatimu? Ya. Dan saya belum pernah, ya mungkin ada dengar kalau orang tua yang tidak waras mau bunuh anaknya.
Tapi jarang sekali saya dengar ada orang tua, bagaimanapun jahatnya itu anak, gak ada orang tua bunuh anaknya. Amin. Tetapi sekarang saya mau tanya, ini firman apakah tidak menyakitkan hati Tuhan? Kalau saudara dan saya sebagai miliknya, ciptaannya, benih yang dia tanam, dan saudara tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan, malah kita tutup pintu buat dia. Alkitab berkata, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu saudara dan saya, gerejanya, umatnya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saya bisa merenungkan bagaimana sakitnya hati Tuhan. Bahkan kalau kita sudah percaya akan kebenaran, dia rela lo mati. Dia tinggalkan itu tatanya. Sama seperti perumpamaan kan. Bagaimana Tuhan bisa memperoleh saudara dan saya kembali sebagai miliknya kalau dia tidak lepaskan itu semua. Dia copot mahkotanya, dia tinggalkan tahta kerajaannya, dia tinggalkan segala-galanya. Dan kita tidak pernah membayangkan apa yang terjadi di sorga ketika yang punya sorga ini tinggalkan tahta kerajaannya hanya untuk menjumpai saudara dan saya yang harusnya binasa oleh karena pelanggaran, perbuatan, kejahatan kita. Pelanggaran, bahkan membuang dia, tidak mau menerima dia. Tapi saudaraku, minggu depan kita akan rayakan hari kelahirannya. Kita harus renungkan betapa sakitnya hati Tuhan ketika kita berlaku. Bahkan seringkali kita jujur, banyak anak-anak Tuhan sudah tidak punya perasaan bahwa dia menyakitkan hati Tuhan. Dia sering lebih tertarik kepada hal-hal yang ada dalam dunia daripada kepada dia yang sudah memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Ayat 12, dengarkan, tetapi semua orang, perhatikan, ini ada kebenaran firman yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau kamu mempunyai, maka kamu akan diberi lebih banyak lagi. Yang tidak punya akan diambil. Demikian juga tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekarang saudara renungkan. Periksa nanti, saudara tinggalkan tempat ini, saudara renungkan, adakah saya sudah mempunyai apa yang dia sudah berikan? Atau belum? Kalau belum, jangan putus asa. Saudara harus berjuang. Ya, korbankan segala-galanya. Saudara sudah belajar tentang Lukas 18. Tentang seorang janda yang minta pembelaan seorang hakim yang tidak kenal sama janda ini. Janda ini tidak punya duit, tidak punya lawyer, tidak ada yang bela, tetapi dengan satu keyakinan. Ya. Makanya saya ketika dengarkan Putri Siagian menyanyi tentang aku tidak pernah akan menyerah, ini kalimat mulai muncul. Ini janda tidak pernah menyerah, dia ketok rumah hakim terus. Sampai kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 18 mulai ayat 2, dia bilang ini orang nyusahin aja ya. Padahal aku ini seorang hakim yang lalim, tidak takut akan Tuhan, tidak peduli sama orang. Mungkin aja saya bisa bilang ini hakim tidak terima uang sogokan. Karena dia pertahankan, dia punya reputasi. Makanya dia tidak peduli sama orang. Tapi ini janda, dia ketok setiap hari. Saya ingin saudara bisa tangkap ini. Kalau kau berkata aku tidak punya apa-apa, Pak. Tapi kalau kau terima ini kebenaran, kau mulai terus cari Tuhan. Dengan segala apa yang kau sudah korbankan. Dan kau berkata, Tuhan, aku tidak pernah berhenti sebelum aku terima apa yang kau janjikan. Dan ternyata kalau saudara baca, ini janda akhirnya apa? Tuhan bilang, lihat, ini janda saja. Ketika dia minta pembelaan dari hakim, dia tidak pernah menyerah sebelum dia terima itu. Sampai akhirnya Tuhan bilang, kalau hakim yang lalim aja dia bisa membenarkan janda yang tidak ada kaitan, tidak kenal, tidak punya duit, tidak punya lawyer. Dia bisa benarkan ini perkaranya janda. Tuhan bilang apa? Apalagi Bapakmu yang di sorga.
Dia akan membenarkan setiap anak-anaknya yang berseru siang dan malam, tidak pernah berhenti. Karena Bapamu ini bukan Bapa yang tuli. Bapa sorga yang kita percaya bukan Bapa yang tangannya terlalu pendek untuk menolong saudara dan saya. Dia punya cara yang luar biasa untuk menolong, menjaga, menyelamatkan hidup saudara dan saya. Asal kita bisa tangkap ini semua. Jadi saudaraku, satu kesimpulan yang saudara harus bisa bawa pulang. Saudara harus minta sama Tuhan. Untuk saya bisa menerima ini Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Tuhan hanya ingin, kalau dalam hidupmu kau memiliki sedikit saja sesuatu yang bisa kau dapatkan semua. Daripada kita mengejar semua, satu pun tidak dapat. Kita harus bisa punya hikmat daripada Tuhan, mengejar yang sedikit yang memang Tuhan sediakan, dan akhirnya yang sedikit itu bisa saudara dapatkan semua. Ya. Banyak orang mengejar semua yang dia inginkan dalam dunia, tetapi dia tidak bisa dapatkan. Tetapi anak-anak Tuhan yang diberi hikmat, dia cari yang tidak mungkin dia terima semuanya, tapi Tuhan janji, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di mata dunia ini sangat-sangat sedikit. Dan Tuhan berkata, kalau kamu cari kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya, saudara boleh describe itu kata semuanya, aku akan tambahkan. Tapi seringkali kenapa kita cari yang semuanya? Sedangkan kita kehilangan yang sedikit yang memberikan semuanya itu. Saudara bisa tangkap nggak? Kalau saudara cari kebenaran, kerajaan sorga dan kebenarannya seperti perumpamaan ini, kita lepaskan semua, kita dapatkan ini, dan akhirnya semua yang kita lepaskan Tuhan tambahkan. Tidak akan ada ayat berkata, barang siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang rela menyerahkan nyawanya karena namaku, maka dia akan memperolehnya kembali. Renungkan ini kalimat. Saudara masih mau mempertahankan nyawa saudara? Hanya untuk karena sesuatu yang ada dalam dunia ini? Atau kita rela menyerahkan nyawa kita karena nama Tuhan, dan kita akhirnya mendapatkan itu semua kembali? Saudara renungkan, dan saya berdoa supaya saudara pulang dari tempat ini, saudara tanggap sedikit. Saya tidak minta banyak, sedikit. Dan sedikit ini ada di dalam, kita buka sebagai ayat yang terakhir, Ayub pasal 28. Ayub 28 ayat 28 saya akan baca sebagai ayat yang terakhir. Ini yang saudara harus bisa miliki. Ya, benih. Siapa itu benih? Saudara dan saya. Tuhan tabur itu, dan Tuhan menginginkan supaya benih ini bisa bertumbuh dan berbuah. Alkitab berkata di Ayub 28 ayat 28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Jadi mencari hikmat itu bukan hikmat seperti apa yang kita pikirkan, Tuhan beri kami hikmat, tapi kita tetap tidak mempunyai yang namanya takut akan Tuhan. Kita punya sikap hidup selalu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Sedangkan kita bisa berkata bahwa aku punya hikmat. Dan ternyata ketika saudara menjalani hidup, dan saudara minta Tuhan, biarlah takut akan Tuhan hidup di dalam hidupku, rumah tanggaku, anak-anakku, bahkan di dalam pekerjaan. Ya, takut akan Tuhan itu kita harus tahu. Kalau saudara bekerja dan saudara lihat barang umpama, waduh ini harganya mahal nih, mungkin kita bilang gak ada yang punya, terus kita menginginkan, padahal itu bukan punya saudara. Mungkin pertama tidak ada apa-apa, dan saudara berhasil mendapatkan barang yang saudara ambil dan tidak ada masalah terjadi, dan saudara akan ulangi lagi. Saya berani berkata bahwa itu bukan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kalau bukan hak saudara, jangan pengen. Lakukan apa yang menjadi bagian hidupmu, dan apa yang Tuhan perintahkan lakukan dengan segala kerendahan hati, sekalipun mungkin berat.
Tapi saya yakin kalau saudara lakukan itu, lama-lama saudara tidak akan merasakan berat. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak saudara. Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan. Jadi untuk kita bisa memperoleh keselamatan hanya perlu apa? Hikmat. Saya ulangin. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Kalau ada anak Tuhan bilang aku berakal budi, tapi dia masih suka gosipin orang, sakitin hatinya orang, dia fitnah dan lain sebagainya, itu bohong. Makanya kita harus belajar, Tuhan berikan kami akal budi. Dan akal budi itu artinya apa? Menjauhi kejahatan. Kalau ngomongin orang jahat nggak sih? Ayo, kita mau jujur, ngomongin orang jahat nggak? Dan kalau saudara tahu itu jahat, saudara pasti akan berhenti. Dan saudara tidak mau lagi ngomongin soal orang itu, urusannya dia sama Tuhan. Tapi Tuhan pakai mulutku supaya aku bisa memberitakan kebenaran bagi setiap orang. Bahwa Tuhan itu adalah Sang Juru Selamat. Dan Dia sudah menyelamatkan hidupku dari segala dosa-dosa dan pelanggaranku yang harusnya aku mati. Tapi Tuhan mengasihi saya. Dan saya mau terus hidupin ini kebenaran di dalam hidupku. Menjauhi yang jahat. Jangan kepengen. Dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan apa? Tuhan punya hukum yang Tuhan ingatkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama, yang tidak boleh diabaikan. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu yang namanya takut akan Allah. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri. Saya minta para pemusik, saya mau nyanyikan itu lagu lagi. Supaya saudara bawa pulang, minta sama Tuhan hikmat. Tuhan berikan kami hikmat Tuhan, supaya di dalam kami menjalani hidup, kami tidak hanya melakukan sebagai satu rutinitas, tapi kami percaya, kalau saya sampai tidak berjumpa dengan Tuhan, kalau saya sampai tidak beribadah kepada Tuhan, saya ingin supaya saudara punya satu perasaan bahwa engkau merasa bersalah kepada Tuhan. Engkau merasa kehilangan sesuatu yang berharga kalau engkau tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Bagaimanapun sibuknya hidup ini, bagaimanapun susahnya ini zaman, tapi kalau engkau memiliki hikmat yang kau terima daripada Tuhan, engkau akan mengutamakan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Karena Dialah hidupku, Dialah juru selamatku. Haleluya. Kita nyanyi sama-sama. Haleluya. Jika kepahitan hidup menyerang, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru dalam kerendahan hati mereka. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan.
Kalau dia menitipkan, kalau saudara sudah terima, periksa. Apakah benar segelintir kebenaran ini udah hidup dalam hidupku atau belum? Karena kalau segelintir ini belum bisa hidup, belum bisa saudara terima dengan baik-baik, jangan pernah berkata bahwa takut akan Tuhan ada dalam hidup kita. Saudara bisa bawa pulang ini dan berkata, Tuhan terima kasih. Sekian lamanya aku ikut Engkau Tuhan, tapi seringkali aku tidak pernah dapatkan apa yang keluar dari isi hatimu. Seringkali aku dikelabuhi untuk mencari Engkau. Aku selalu ingin berkat-berkat, mujizat, kesembuhan dan lain sebagainya, yang tidak sama sekali menjamin bahwa aku bisa sampai ke sana. Tapi kebenaran ini Tuhan, walaupun sedikit, kalau boleh hidup dalam hidupku, rumah tanggaku, anak mantu dan cucuku, aku berani berkata, cukup Tuhan, cukup. Karena aku percaya Kau akan tambahkan itu menjadi tambah lebih banyak, sehingga aku bisa menerima kelimpahan yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Katakan, Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Dia telah menitipkan. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Bapa yang baik, hamba-Mu mengucap syukur Tuhan kalau Kau mau hadir di tengah-tengah kami, sehingga setiap umat-Mu boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dan Kau memberikan segelintir kebenaran boleh hidup dalam hidup mereka. Itu cukup bagi umat-Mu Tuhan, sehingga mereka terus berjuang untuk menambah-nambahkan kebenaran ini menjadi satu kebenaran yang dapat memerdekakan hidup mereka semua dari segala daya tarik dunia. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman yang Kau sampaikan melalui mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh punya hati mengasihi Kau lebih dari segala sesuatu, sehingga mereka boleh menangkap ini kebenaran dan mereka mulai menjalankan hidup sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Mereka tidak akan menolak Engkau. Mereka tidak akan Tuhan membuang atau tidak mengenal Engkau, tapi mereka berjuang Tuhan. Mereka rela melepaskan segala-galanya hanya untuk mendapatkan Tuhan. Karena Engkau-lah kekayaan hidup kami, Engkau-lah harta kami yang terpendam. Dan kami percaya bahwa Engkau berjanji sudah menyiapkan tempat bagi setiap umat-Mu di dalam kerajaan-Mu. Dan Engkau sendiri berjanji bahwa Engkau akan kembali untuk menjemput kami. Oleh sebab itu Tuhan, persiapkan hidup jemaat-Mu, gereja BCC, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hikmat pengertian. Ajar kami untuk memiliki akal budi, sehingga kami tidak selalu terus Tuhan bergumul dengan kejahatan demi kejahatan, tetapi kami mau menjauhi segala kejahatan agar kami boleh kedapatan bahwa kami sebagai umat Tuhan yang berakal budi, yang memiliki hikmat, yang takut akan Tuhan.
dan mengasihi sesama, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Meteraikan setiap firman yang Kau sudah sampaikan dalam hidup mereka semua, Tuhan, agar mereka sebentar tinggalkan tempat ini, mereka boleh bersorak-sorai. Ada sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan hidup dalam hidup mereka semua, sehingga mereka tidak lagi dikendalikan oleh situasi keadaan, tetapi mereka selalu mau mencari Tuhan, karena Tuhan adalah sandaran hidup kami. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, jemaat BCC, para pemirsa dan seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, pulanglah, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, serta kasih sayang dari anaknya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang akan terus mengajar, membimbing, memberitahu dan menyingkapkan setiap rahasia firman mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan Tuhan akan menjemput kita semua, dan Tuhan berjanji akan membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya yang mulia, dan di sana kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah dilawat, diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi saudara, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.